Diceritakan, dua sahabat akrab bernama Bota dan Pupi sedang mempromosikan klub drama mereka di kampus. Saat itu Bota melihat seorang pria dan memotretnya diam-diam. Dia adalah Non, seorang mahasiswa dari jurusan arsitektur. Tampaknya, Bota dan Poppy sangat mengagumi pria itu. Mereka berdua sering membicarakannya, namun Poppy dia terang-terangan menunjukkan rasa sukanya itu. Sementara Bota, dia lebih memilih untuk memperhatikannya dari kejauhan. Singkat cerita, Bota menemukan kotak di lemari sang ibu. Kotak itu berisi diary, jepit rambut, kaset, dan tumpukan surat yang masih terbungkus dengan rapi. Saat membacanya, Bota tersenyum, karena isinya begitu puitis dan romantis. Setelah itu Bota membaca semua surat dan cerita yang ada di dalam diary. Bota juga menceritakan kisah ibunya itu kepada Poppy. Poppy tertarik. Dia mengusulkannya untuk dijadikan sebuah pertunjukan di klub drama mereka. Awalnya Bota menolak, namun akhirnya dia setuju dan mulai menulis naskahnya. Kembali ke masa lalu, hiduplah seorang pria yang sangat romantis. Dia adalah Kajon, seorang siswa SMA biasa yang tinggal di desa. Suatu ketika, dia melihat seorang gadis cantik yang datang ke desanya. Dia adalah ibu Bota yang bernama Dala. Saat itu, Dala sedang pergi liburan ke rumah kakeknya. Kajon terpesona melihatnya. Begitu juga dengan Dala. Dia tidak melepaskan pandangan dan senyumannya kepada Kajon. Ternyata, mereka berdua dipertemukan kembali. Saat itu Dala memergoki Kajon yang hendak mencuri ikan di kolam milik kakeknya. Karena takut akan dilaporkan, Kajon menyanggupi permintaan Dala yang ingin pergi melihat rumah hantu di seberang danau. Keesokan harinya, dengan canggung Kajon membawa Dala pergi menuju rumah hantu itu. Setibanya di sana mereka tidak menemukan apa-apa selain binatang. Setelah itu, mereka terjebak karena hujan deras membawa perahunya ke tengah danau. Hari itu berubah menjadi hari yang sangat panjang, karena banyak hal yang mereka lakukan bersama. Saat itulah Kajon menunjukkan sikap romantisnya. Di saat itu juga, Dala memberikannya kalung sebagai tanda terima kasih. Sayangnya pertemuan itu harus berakhir dengan kesedihan. Saat itu kakek Dala yang khawatir mencarinya, dan ayah Kajon mendapat masalah besar karena hal itu. Dan setelah itu, mereka tidak saling bertemu lagi. Beberapa minggu kemudian, Kajon bertemu dengan seorang siswa bernama Tanil di sekolahnya. Tanil meminta Kajon untuk membuatkannya surat romantis, yang dimana surat itu akan diberikan kepada Dala, gadis yang akan dijodohkan kepadanya. Mendengar hal itu, Kajon merasa sedih. Namun dia bersedia menuliskan surat untuknya, karena dia berpikir itu adalah peluang untuk berbicara dengannya lagi. Singkat cerita, surat itu dibalas, dan sebagai tanda terima kasih, Tanil mengajak Kajon untuk menonton acara pertunjukan Dala di sekolahnya. Saat itu, dia hanya bisa melihat Dala dari kejauhan, karena dia tahu tujuan hatinya itu akan dijodohkan dengan temannya sendiri. Setelah itu Dala menyelinap, meninggalkan keluarganya untuk bertemu dengan Kajon. Kajon sangat bahagia karena Dala ternyata tidak melupakannya. Di masa depan, Bota yang sudah menulis naskah itu melihat sesi latihannya. Saat itu Poppy menjadi tokoh perempuan dan lawan mainnya adalah Non, pria yang mereka sukai. Poppy mengenalkan Non kepada Bota. Hal itu membuatnya canggung dan salah tingkah. Kembali ke masa lalu, Kajon dan Tanil pergi ke sebuah pesta. Saat bertemu dengan Dala, mereka pura-pura tidak saling mengenal. Mereka berdansa dan saling bertukar kabar dengan bisikan. Setelah itu mereka diam-diam bertemu dan saling berpelukan dengan bahagia. Sementara itu, kejadian yang sama terulang di masa depan. Bota diminta untuk menggantikan Poppy latihan menari bersama Non. Meskipun canggung, dia sangat bahagia dan menghayati kesempatan itu. Di malam harinya, Poppy mengajak Bota pergi ke sebuah kafe, karena Non sudah berjanji akan mentraktir mereka yang sedang berulang tahun. Non memberikan hadiah kepada mereka berdua. Setelah Bota pulang dan membuka kalung itu, ternyata isinya adalah diary. Bota semakin heran ketika dia melihat tulisan di halaman pertama diary itu mirip dengan surat ibunya. Kembali ke masa lalu, Tanil meminta pendapat Kajon untuk hadiah yang akan dia berikan kepada Dala. Saat itu Kajon melihat sebuah jepit rambut yang sangat indah. Tanil tiba-tiba mengambilnya karena dia pikir itu adalah saran yang bagus.
Padahal dia berniat untuk membelinya sendiri untuk diberikan kepada Dahlah. Saat itu, meskipun awalnya hanya perjodohan, Tani mulai jatuh cinta dengan Dahlah dan menyatakan perasaannya. Dahlah merasa tidak enak dan menceritakan hal itu kepada Kajol. Sebagai sahabat, Kajol juga merasa bersalah karena sudah mengkhianati temannya sendiri. Padahal dia tahu Tani sangat mencintai Dahlah saat itu. Akhirnya Dahlah meminta Kajol untuk menjauhinya. Dia juga memutuskan untuk tidak memilih siapapun di antara mereka berdua supaya tidak ada yang tersakiti. Namun Kajol tidak ingin berpisah dengannya. Dia terus berusaha menemui Dahlah kapanpun dan dimanapun. Meskipun awalnya menghindar, Dahlah tidak bisa terus membohongi perasaannya itu. Di masa depan, kisah ibunya seakan terus berulang. Saat hujan menghampiri Bota dan mengantarnya pergi ke perpustakaan. Saat itu Non melepas jaketnya dan melayani mereka berdua. Bota terlihat bahagia, namun dia terus menyembunyikan perasaannya itu. Singkat cerita, Bota melihat Pupi bersedih karena cintanya kepada Non ditolak. Dia berkata bahwa Non sudah menyukai seseorang. Mendengar hal itu, Bota juga menyerah untuk mengejar cintanya. Kembali ke masa lalu, Kajol menceritakan semuanya kepada Tani. Ternyata dia juga sudah curiga, terutama saat dia melihat kalung ibu Dahlah yang kini dipakai Kajol. Tapi Tani tidak marah. Dia merelakan Dahlah kepadanya. Dia juga menyuruh Kajol untuk tetap berkirim surat menggunakan namanya, agar keluarga Dahlah tidak curiga. Sayangnya, kebenaran tentang surat itu diketahui oleh keluarga mereka. Tani dimarahi sang ayah yang terlalu berambisi untuk menjodohkan dia dengan Dahlah, yang merupakan anak anggota parlemen. Merasa tertekan, Tani mencoba untuk bunuh diri di sekolahnya. Namun untungnya Kajol datang dan berhasil mencegah hal itu. Kejadian itu membuat hubungan Kajol dan Dahlah retak. Dengan berat hati, Kajol memutuskan untuk pergi dan menghilang dari kehidupan Dahlah. Beberapa tahun kemudian, Dahlah yang sudah lulus kuliah tidak sengaja bertemu dengan Tani. Mereka saling mengobrol. Kemudian Dahlah menanyakan kabar Kajol yang sudah lama tidak saling bertemu. Tani membawa Dahlah ke tempat di mana dia bisa melihat Kajol. Saat itu Kajol sudah menjadi seorang tentara yang akan berperang membela negaranya. Dengan bahagia Dahlah memanggil namanya. Kajol melihatnya sesaat, lalu membuang mukanya. Kajol tak kuasa melihat kembali wanita pujaannya, sementara dia akan pergi tanpa tahu dia akan kembali atau tidak. Dahlah terus mengejarnya dan berusaha memberikan kalungnya itu. Kajol semakin tidak tega membiarkannya sedih. Akhirnya dia berbalik dan mengambil kalung itu. Dahlah dan Tani berpesan agar dia pulang dengan selamat. Di medan perang, Kajol terus berjuang. Sayangnya saat itu dia kehilangan kalung pemberian Dahlah. Dia berusaha kembali dan mengambil kalung itu. Namun, kejadian tak terduga menimpanya. Beberapa tahun kemudian, Kajol dan Dahlah bertemu kembali. Saat itu Kajol berkata bahwa dirinya sudah menikah. Dahlah merasa kecewa, lalu dia bersedih saat mengetahui bahwa Kajol telah kehilangan penglihatannya. Setelah itu, Kajol mengembalikan kalung milik Dahlah. Namun dia menolak dan berkata, kalung itu sudah menjadi milikku saat kita pertama kali bertemu. Pertemuan itu adalah yang terakhir kalinya bagi mereka berdua sebelum akhirnya Kajol meninggal dan kisah cinta mereka berakhir. Di masa depan, pertunjukan drama tentang kisah cinta antara Dahlah dan Kajol sudah ditampilkan. Saat itu Bota menyadari bahwa dia tidak ingin kisah cintanya berakhir sama seperti ibunya dahulu. Dia memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Non. Tentu saja hal itu membuat Poppy marah dan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Non datang menemui Bota dan menyatakan perasaannya, karena ternyata selama ini dia juga sudah menyukainya. Mengetahui hal itu, Poppy akhirnya mengerti dan merelakan mereka bersama. Kembali ke masa lalu, sebelum Kajol meninggal, dia menitipkan sebuah kotak untuk diberikan kepada Dahlah. Saat itu terungkap, Kajol baru menikah setelah Dahlah menikah dengan Tani. Kajol menutupinya saat mereka bertemu dahulu, supaya Dahlah merelakan dan tidak mengharapkannya lagi. Setelah menikah, Kajol dikaruniai seorang anak laki-laki yang tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Non. Di masa depan, Bota dan Non menyadari bahwa mereka pernah bertemu saat kecil. Setelah itu Non memberikan kalung milik ayahnya kepada Bota, memakaikannya, dan mereka pun berakhir bahagia.